adik-adik. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Mari kita buka bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah memberikan kasih-Nya dengan rela mengorbankan putranya untuk disalibkan. Melalui penderitaan jalan salib, dosa manusia telah ditebus, dan Yesus Putra Allah menganugerahkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Melalui ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama mengosongkan diri untuk menyatakan tobat kita, agar pikiran dan perbuatan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa umat manusia. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat sebagai bukti cinta kami kepadamu dan secara nyata diwujudkan dalam keterlibatan kami menjalankan karya perutusan, sehingga kami menjadi semakin diberkati, senantiasa menjadi anak-anak yang Kau kasihi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun, oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Terkadang kita masih sering mendengarkan perkataan orang-orang yang hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri dan tidak membawa kita kepada kebaikan dan cinta kasih. Apakah kita sebagai anak-anak yang dikasihinya senantiasa mampu untuk mendengarkan suara hati nurani masing-masing yang akan selalu menuntun kita kepada kasih Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terkadang kami lebih sering mendengarkan perkataan dan desakan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak peka dalam mendengarkan suara hati nurani kami sendiri. Bimbinglah kami, anak-anak-Mu, agar semakin mampu mendengarkan suara-Mu yang lembut, yang selalu menuntun kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu,
sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia dipaksa untuk membawa salib yang berat melewati kerumunan orang yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Kita sering banyak mengeluh dan marah, kemudian cepat putus asa di saat kita harus menghadapi segala macam kesulitan. Kita sering melupakan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya dan ketaatannya pada Bapa. Saat ia harus memanggul salib atas kesalahan yang tidak dilakukannya, mampukah kita senantiasa meneladani Yesus dalam jalan salib-Nya? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah kami anak-anak-Mu dalam memanggul salib kami yang jauh lebih ringan dari beban salib-Mu. Sertailah kami agar selalu bersemangat dalam menjalankan karya kami untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia panggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Sambil memanggul salib yang berat, Yesus berjalan menyusuri jalan-jalan yang sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilaluinya tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat sehingga membuat banyak darah keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertinggi kayu salib. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memangku salibnya. Saat terjatuh, terkadang membuat kita tidak mampu untuk bangkit kembali. Seolah-olah tidak ada kekuatan lagi. Merasa putus asa dan bahkan melarikan diri dari kesulitan atau masalah yang kita hadapi sebagai jalan keluarnya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Engkau tanggung. Namun, Engkau memberi teladan dengan bangkit dari jatuh dan kembali melanjutkan perjalanan. Bantulah kami anak-anak-Mu agar dapat kembali di saat jatuh dan tidak cepat putus asa dalam menghadapi segala tantangan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi.
Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian karena murid-muridnya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Kita sering merasa ragu dan takut, bahkan tidak mau terlibat di dalam karya pelayanan, dan kita masih lebih memikirkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan keadaan orang lain. Apakah kita berani untuk menyangkal diri dengan membuang rasa ragu, takut, dan semua hal yang menjadi penghalang demi mewujudkan bela rasa dan cinta kasih kepada siapa saja yang membutuhkan. Telah doa bersama. Tuhan Yesus, Bunda Maria membuktikan cintanya kepadamu dengan setia mengikuti perjalananmu sampai akhir. Buatlah kami agar dapat meneladani cinta dan kesetiaan Bunda Maria, Bunda kami, dengan selalu setia dan tetap teguh, terlibat dalam berbagai bentuk tindakan nyata untuk melaksanakan kehendak-Mu, dan kami siap sedia menjadi saluran berkat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Kayu salib yang ia tanggung sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggung salib Yesus yang berat. Dalam hidup ini, mau tidak mau, terkadang kita harus ikut menanggung beban, masalah, atau kesulitan orang lain. Namun dengan berbagai alasan, kita tidak membuka diri. Dia sedia memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan berani menyangkal diri dan berani untuk lebih terlibat dalam karya penyelamatan bagi sesama yang membutuhkan pertolongan dengan hati yang tulus. Apakah kita mampu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi dan dikasihi Allah? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Sadarkanlah kami selalu
agar selalu membuka hati dengan tulus ikhlas di saat kami harus menolong sesama dan semua makhluk hidup ciptaan-Mu. Karena cinta kasih yang kami berikan bagi mereka, semua adalah bukti nyata cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronika melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Gereja tengah mengupayakan bela rasa dengan semangat, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saat krisis akibat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan untuk kita sebagai anak-anak Allah untuk tetap ikut berbela rasa terhadap sesama yang membutuhkan, walaupun terkadang kita sendiri dalam kondisi yang kurang baik. Saat kita menjadi semakin mencintai Allah dengan semakin terlibat dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan berani mengusap darah dan keringat di wajah-Mu. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu mampu dan berani mencintai-Mu dimanapun kami berada. Dengan tanpa lelah, melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan yang ada, demi karya perutusan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah, salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, apalagi para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tetapi siapa tahu yang bisa berjalan dengan tenang menuju tempat penyiksaan dan penghukuman bagi dirinya. Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus dengan tabah dan teduh
hati memiliki untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Peristiwa jatuh dalam perjalanan hidup menjadi peringatan bahwa kita akan selalu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam setiap langkah kita, dan kasih-Nya menguatkan kita untuk kembali bangkit, melanjutkan tugas saya perutusan kita masing-masing. Apakah kita selalu siap sedia untuk dan mampu untuk kembali tegak berdiri bila mana kita jatuh? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangkit kembali setelah jatuh kedua kalinya. Tuntunlah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat kembali bangkit bila kami jatuh, bila kami tersesat dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sadarkan dan mampukan kami untuk kembali kepada jalan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang berdiri menonton. Di antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangisi penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapinya, Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Lukas bab 23 ayat 28. Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Gereja selalu mengutamakan belas kasih Allah. Mari kita renungkan bersama. Apakah kita selalu siap sedia membuka diri di saat cinta kita dibutuhkan, di saat keterlibatan kita dinantikan, demi siapa saja yang membutuhkan pertolongan? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami untuk selalu terlibat dalam karya keselamatan-Mu. Semoga kami semakin mampu untuk semakin terlibat dalam karya cinta kasih dimanapun kami berada. Dan kami pun semakin menjadi anak-anak-Mu yang menjadi berkat bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus semakin melemah. Akhirnya Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting ke tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya pada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan begitu besar bagi Yesus. Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak yang dikasih-Nya. Jatuh bangun adalah bagian dari proses dalam menjalankan semua karya perutusan yang Ia percayakan kepada kita. Apakah kita akan selalu taat menjalankannya dalam situasi dan kondisi apapun? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ketiga kalinya Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu. Namun, Engkau selalu bangkit kembali. Keterlibatan dalam karya perutusan-Mu tidaklah mudah bagi kami. Namun, dengan penuh keyakinan, kami akan selalu bangkit bila kami jatuh dan jatuh lagi karena jalan salib-Mu akan selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan, seperti situasi dan kondisi yang harus kami hadapi sekarang ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Prajurit-prajurit itu mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga dengan jubahnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Yesus putra Allah yang terpilih untuk menjalankan kehendak Bapa. Dalam jalan salibnya, Ia disesat dan dihina. Apakah kita siap menghadapi tantangan untuk menjadi yang terpilih, menjadi yang diberkati, dan siap untuk memecahkan diri dan akhirnya membagikan diri kita dalam tindakan nyata kita sebagai anak Allah.
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapamu telah memilih Engkau menjadi Sang Penebus, dan Engkau menghendaki yang terbaik bagi kami umat pilihan-Mu. Bimbinglah kami, agar selalu ingat jati diri kami sebagai anak-anak-Mu, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang luhur sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sementara itu di bawah salib banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok ada juga orang-orang yang tadinya memujanya. Mendengar ejekan dan olokan yang banyak itu, Yesus tidak membalasnya, bahkan Ia mengampuni mereka. Mewujudkan kehendak Allah tidak mudah untuk dilaksanakan, terlebih dalam hal mengampuni sesama yang menyakiti kita. Yesus yang telah dihina dan dihujat dalam jalan salibnya hanya diam, mendoakan dan bahkan mengampuni mereka. Sanggupkah kita selalu meneladani sikap Yesus untuk tetap diam, mendoakan dan mengampuni mereka yang menyakiti kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin hari semakin mampu menghayati jalan salib-Mu, terutama di saat kami merasa disakiti oleh orang-orang di sekitar kami, agar kami tetap diam dan dijauhkan dari rasa ingin membalas menyakiti. Dan pada akhirnya, kami pun mampu untuk mendoakan dan mengampuni mereka. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai kira-kira pukul 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus mengalami penderitaan besar, digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Marilah kita berlutut hening sejenak untuk merenungkan wafat Tuhan. Kita kembali duduk. Yesus telah menyelesaikan tugas perutusan dari Bapaknya dengan tergantung di kayu salib.
Apakah kita selalu menyadari akan tugas yang diberikan kepada kita? Apakah kita selalu bertanggung jawab menuntaskan semua tugas yang dipercayakan kepada kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami selalu menyadari akan tugas panggilan-Mu dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan semasa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di dekat salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Yohanes 19 ayat 25-43. Hari mulai malam dan Arimantea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib agar dapat dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam lamanya, akhirnya tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Kehendak Allah harus terjadi dan semua akan digenapi. Demikian pula dengan jalan salib yang telah dilalui oleh Yesus, Putra Tunggal Allah. Semoga kita selalu penuh pengharapan kepada Allah, berjalan seturut kehendak-Nya tanpa keraguan, karena Ia akan selalu turut berkarya dalam diri kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa lewat jalan salib-Mu. Semoga kami pun mampu untuk taat kepada kehendak Bapa dan melaksanakannya sepenuh hati, walau dalam keadaan sulit sekalipun, dengan penuh iman dan pengharapan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid menambah jenazah Yesus, menafaninya dengan kain lenan dan membuatinya dengan rempah-rempah.
sesuai adat orang Yahudi bila penguburan jenazah. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu tubuh baru berupa dua, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Yohanes 19 ayat 40-42. Karena keberanian dan cinta Yusuf Arimatea, maka tubuh Yesus dapat dikuburkan secara layak. Kita semua menjadi anak-anak Allah yang tengah melakukan perjalanan di dunia ini untuk kembali kepadanya. Semoga kita semua dimampukan untuk mengisi perjalanan itu dengan mewujudkan kehendaknya yang kudus sampai tiba saatnya Ia sendiri yang menyatakan bahwa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar kami semakin mampu mencintai-Mu. Jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai wujud gereja-Mu yang kudus, sehingga pada akhirnya kami layak disebut sebagai murid-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Teman-teman yang terkasih, meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Kita bersyukur telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus dengan jalan ibadat jalan salib ini. Kiranya selama masa pertobatan ini, kita semakin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin menumbuhkan rasa ingin mengasihi di dalam pelayanan atau kegiatan apapun yang mengutamakan kasih Allah, sehingga kita akan semakin terdorong untuk terlibat lebih, sehingga cinta Tuhan kita dapat semakin dirasakan oleh semua orang, dan kita semua anak-anaknya semakin menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekarang marilah kita berdoa bersama. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur telah mengikuti dan mengenangkan kembali penderitaan jalan salib Putra-Mu. Ketaatan dan kesetiaannya kepada kehendak Bapa merupakan wujud cinta kasih kepada kami anak-anak-Mu. Semoga kami Kau berikan kepekaan dan kemampuan agar kami pun semakin mencintai-Mu yang kami nyatakan bagi semua makhluk ciptaan-Mu. Semakin membuka diri untuk semakin terlibat, berani memberikan diri kami untuk dipecah-pecah demi banyak orang sebagai sarana berkat-Mu. Dan akhirnya,
mampu membagikan diri kami, mewujudkan bela rasa bagi sesama. Kami pun menjadi semakin layak dan pantas menjadi anak-anak yang Kau kasihi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik semuanya, kali ini kita sudah melewati jalan salib kita yang keberapa? 5. Oke, boleh kasih tepuk tangan 5 kali buat kita semua. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Oke, siapa di sini yang udah ikut ibadat jalan salib online full dari awal sampai akhir? Siapa? Ada nggak? Yang 4 kali, ada yang 4 kali? Saya, Kak. Asik. Yang 3 kali, siapa yang 3 kali? Oke. Yang 2 kali? Denny sama Vanessa berapa kali? 5. Denny berapa kali, Denny? Hebat. Denny berapa kali, Den? 5 juga. Oke, adik-adik, teman-teman semua, kakak mau sampaikan terima kasih banget. Jujur adik-adik, pada hari ini kakak bahagia banget. Kakak seneng banget. Kenapa kakak seneng? Karena pertama, kita sudah melewati ibadat jalan salib online ini sebanyak 5 kali. Dan kakak bisa lihat kesetiaan adik-adik semua yang ada di sini, termasuk kakak-kakak yang mendampingi. Luar biasa banget adik-adik. Kalau mau dikatakan jujur, siapa yang pada saat ikut ibadat jalan salib ini ada rasa capek dan malas? Gak apa-apa, jujur aja. Kakak merasakannya loh. Tuh, jujur Michelle. Siapa, ayo? Oke, Diki pernah merasakan bosan gak ikut ibadat jalan salib? Tidak, Kak. Oh, hebat. Vanessa? Enggak juga. Denny pernah ngerasain bosan enggak, Den? Iya. Iya, terima kasih atas kejujuran Denny. Jadi kalau dikatakan jujur, apakah kalian pernah merasakan capek, bosan, atau rasanya pengen, nggak ikut, Ada adik-adik. Bahkan sampai hari ini aja, pertemuan terakhir, ada bisikan-bisikan yang masuk ke telinga kakak, udahlah besok udah mau Paskah, bentar lagi gitu. Tapi adik-adik, kakak sangat bersyukur sama Tuhan karena akhirnya kita bisa melewati ibadat jalan salib ini sampai yang kelima. Dan kalau kakak bisa bahagia, kakak percaya Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga saat ini pasti sangat-sangat bahagia dan tersenyum melihat wajah adik-adik. Bayangin ya, Yesus tersenyum dan bahagia lihat wajah kita karena kita boleh ikuti ini semua. Nah, tapi adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadat jalan salib ini hanya mengingatkan kita akan kisah sengsara dan pengorbanan Yesus, dan yang terpenting kesetiaan Tuhan Yesus untuk tetap menyelamatkan kita. Nah, yang menjadi tugas kita ke depan adalah kita juga diajak untuk setia, terus ikut Yesus meskipun capek, bosen, jatuh bangun, tetap mau setia. Kalau kata Diki, nggak pernah bosen. Hebat Diki ya. Vanessa juga. Nah, kita mau tetap setia ya adik-adik. Kalau ke depannya misalkan ada temen yang bilang, ke mall aja, nggak usah ke gereja. Kalau nanti pandeminya udah sehat, udah nggak ada lagi, kita tetap mau setia ya. Nah, nanti kalau di sekolah, sekarang kan ujiannya online ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ngomong, intip kiri, intip di kiri gitu. Kita mau nyontek, suruh nyontek gitu ya. Boleh nggak nyontek? Nggak boleh. Kita tetap mau setia ya, ikut sama Tuhan. Oke adik-adik semuanya, kembali lagi terima kasih untuk perjumpaan yang kelima ini. Kakak ucapin
Selamat buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadat ini full dan semua perjuangan yang udah dilakuin. Jangan lupa besok kita ada Minggu Palma, lalu minggu depan kita akan masuk dalam Trihari Suci, ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci, ada Malam Paskah, dan Minggu Paskahnya juga ada. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, semua itu bisa diikuti secara online. Tinggal join aja atau subscribe di YouTube-nya Matias Rasul. Di sana sudah tersedia video yang siap ditonton sesuai dengan jadwalnya. Itu aja ya adik-adik semua. Oke, semoga sehat selalu. Buat Kak Gaby, buat Kak Jacqueline, happy selalu ngelihat kalian. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa lagi di Bina Iman Anak kita minggu depan dengan tema online seperti biasanya ya. Dadah. Bye-bye. Thank you Kak Rianti, adik-adik semua. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Dadah.